Unit 2 sudah putar, saya dari kelas 12 IPS 2. Saya akan menjelaskan materi praktek yaitu ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial adalah gejala yang ada di dalam masyarakat. Ketimpangan sosial identik dengan perbedaan yang mencolok antara satu keadaan dan keadaan lain. 1. Ketimpangan sosial di sekitar kita. Ketimpangan sosial diartikan perbedaan jarak antara kelompok atas dan kelompok bawah. Kelompok atas dapat dimaknai kelas, golongan, kekuatan, atau pengaruh yang lebih menguasai dan dominan. Yang kedua yaitu faktor penyebab. Yang pertama itu faktor alami. Faktor alami yaitu faktor yang bukan terjadi karena kehendak manusia, melainkan terjadi karena kehendak Tuhan. Itu perbedaan sumber daya alam. Contohnya, Kalimantan dikenal sebagai penghasil kayu terbesar di Indonesia. Yang kedua, letak geografis. Contohnya, perbedaan letak serta kondisi geografis antara desa dan kota dapat menyebabkan ketimpangan sosial. Contoh yang kedua yaitu kemajuan kota Jakarta mempengaruhi kemajuan daerah di sekitarnya, Bogor, Bekasi, Tangerang, dan Depok. B. Faktor non-alami. Faktor non-alami disebabkan oleh kegiatan manusia. 1. Pengaruh globalisasi. Globalisasi menyebabkan suatu negara tidak bisa melepaskan diri dari negara lain. Dengan kata lain, terdapat hubungan ketergantungan antar negara. Yang kedua, kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah mempengaruhi kehidupan masyarakat. Contohnya, masyarakat antre menukarkan tabung gas karena terjadinya kelangkaan. Program transmigrasi dan dapat mendorong peningkatan kondisi ekonomi para transmigran. Dalam hal ini pemerintah wajib mengayomi, memelihara, dan memajukan masyarakatnya, begitupun dengan pemerintah Indonesia. Yang ketiga, faktor penyebabnya adalah faktor internal individu. Demikian besar pengaruh internal individu terhadap terjadinya ketimpangan sosial mengharuskan kita segera berbenah diri. Caranya itu yang pertama, pantang menyerah saat Anda menghadapi permasalahan baik di sekolah, di keluarga, maupun di masyarakat. Yang kedua, berani mengambil resiko dari setiap keputusan yang penting yang Anda buat. Yang ketiga, bekerja keras untuk meraih cita-cita dengan cara giat belajar. 4. Kondisi demografis. Contohnya, daerah yang mayoritas penduduknya berpendidikan cenderung memiliki produktivitas kerja yang lebih tinggi. 1. Beberapa bentuk ketimpangan sosial akibat perubahan sosial di tengah masyarakat di tengah globalisasi. 1. Ketimpangan sosial ekonomi. Bentuk ketimpangannya: A. Ketimpangan sosial antara kelompok masyarakat dan miskin, masyarakat kaya dan miskin. B. Ketimpangan antara pemilik modal dan buruh. C. Ketimpangan pembangunan yang dipengaruhi kebijakan pemerintah. Contohnya: 1. Ketimpangan desa dan kota. 2. Ketimpangan antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Yang kedua, berbagai ketimpangan sosial non-ekonomi. 1. Ketimpangan pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Dilihat dari keterjangkauan akses pendidikan, dilihat dari tujuan pokoknya. 2. Ketimpangan antara budaya global dan budaya lokal. Contohnya, tarian daerah merupakan salah satu budaya yang harus dilestarikan. C. Berbagai akibat ketimpangan sosial dalam masyarakat, yaitu 1. Diskriminasi sosial. 2. Kecemburuan sosial. 3. Monopoli. 4. Konflik sosial. D. Sikap kritis dalam menghadapi ketimpangan sosial. 1. Toleransi dan menghargai perbedaan. 2. Menumbuhkan sikap empati sosial. 3. Menumbuhkan
filantropi sosial atau bersedekah kepada orang yang tidak mampu. Sekian penjelasan saya mengenai ketimpangan sosial. Terima kasih.